Mengenang Marsikal Pertama Fajar Adrianto, pilot tempur yang menjadi korban kecelakaan pesawat. Mantan Kadis PNAU Marsma TNI Fajar Adrianto meninggal dunia dalam insiden kecelakaan pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia, di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Marsma Fajar dikenang sebagai penerbang pesawat tempur dengan panggilan Red Wolf. Diketahui, pesawat jatuh tersebut jenis Microlight Fixed Wing Quicksilver GT500 dengan register PK/S126. Pesawat dikemudikan Marsma TNI Fajar sebagai pilot dan Roni sebagai kopilot. Pesawat lepas landas dari Lanut Atang Senjaya pukul 9:08 waktu Indonesia Barat Minggu pagi dalam rangka misi latihan profisiensi penerbangan olahraga Dirgantara. Pesawat lalu hilang kontak dan ditemukan terjatuh. Sekitar pukul 9:19 waktu Indonesia Barat, pesawat mengalami hilang kontak dan ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana, kata Kadis PNAU Marsikal Pertama, Marsma TNI Nyoman Suatnyana kepada wartawan, Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari latihan rutin, pembinaan kemampuan personel FASI, Induk Olahraga Dirgantara Nasional, yang berada di bawah binaan TNI AU, ujarnya. Pesawat latih milik FASI Federasi Aerosport Seluruh Indonesia tersebut dalam kondisi baik saat dicek, sebelum latihan dilakukan. Dia mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Sementara kopilot Roni mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan. Dilansir laman resmi TNI AU, Fajar Adrianto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992. Fajar sejak awal kariernya, menjadi penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan call sign Red Wolf di Skadron Udara 3 Lanut Iswah Judi dan sempat menduduki jabatan Pabandia Ops Sops Kohanutnas. Ia pernah mengemban jabatan Komandan Pangkalan TNI AU, Lanut, Manuhua pada 2017. Kariernya pun terus berkembang hingga menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU selama tahun 2019 sampai tahun 2020. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah TNI AU, termasuk keterlibatannya dalam peristiwa udara dengan pesawat FA-18 Hornet Angkatan Laut Amerika Serikat di Langit Bawean tahun 2003. Selama menjadi Kadis PNAU, Marsma TNI Fajar Adrianto selalu terdepan, menjadi corong informasi terkait pemberitaan TNI AU. Tak hanya itu, berbagai penghargaan pernah ia peroleh. Salah satunya, ia pernah berhasil meraih predikat tesis terbaik pada rangkaian penutupan pendidikan dan wisuda, Sekolah Kajian Pertahanan dan Strategi SKPS Universitas Pertahanan Indonesia Indonesia Defense University pada 2012. Ketika jenazah Marsma Fajar tiba di rumah duka di Jalan Triloka 11, Kompleks TNI AU, Pancoran, Jakarta Selatan. Jenazah Marsma Fajar tiba sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025. Peti jenazah Marsma Fajar berwarna putih, langsung dibawa masuk ke dalam rumah duka, setelah diturunkan dari mobil. Isak tangis datang dari keluarga, yang ikut mengiringi kedatangan jenazah Marsma Fajar di mobil tersebut. Sejumlah karangan bunga ucapan duka cita juga berjejer di rumah duka, di antaranya dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI M. Tony Harjono, dan Dirjen Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa. Sementara itu, Kadis PNAU, Marsma TNI Nyoman Suatnyana mengatakan jenazah diterbangkan melalui Lanut Halim Perdana Kusuma pada Senin, tanggal 4 Agustus pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marsma Fajar diterbangkan ke Malang, kemudian dilanjutkan perjalanan darat menuju Probolinggo untuk dimakamkan. Jenazah almarhum Marsma Fajar dibawa ke Malang lewat Lanut Halim Perdana Kusuma pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, menggunakan pesawat Hercules.
Perjalanan ke Malang menempuh waktu 1 jam 45 menit. Dari Malang melanjutkan perjalanan dengan jalan darat, dimakamkan di pemakaman keluarga di Probolinggo, kata Marsma TNI Nyoman Suatnyana di rumah duka di Komplek TNI AU, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025. Kepergian Marsma Fajar menyisakan duka mendalam bagi keluarga, hingga para sahabatnya. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudianto, mengenang sosok Marsma Fajar sebagai pribadi yang disiplin, penuh dedikasi dan selalu gembira. Dan sampai detik ini, beliau seorang perwira yang sangat mempunyai dedikasi dan kerja yang bagus, disiplin dan selalu gembira, dimanapun selalu ketawa. Itulah Pak Fajar Adrianto, kata Aris Marsudianto. Aris merupakan teman seangkatan Marsma Fajar di Akabri 1992. Dia menyebut Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Jadi Marsma Fajar Adrianto ini adalah teman-teman kita satu leting, lulusan Akabri 1992. Beliau seorang perwira yang hebat, beliau penerbang tempur F-16, dan pada hari ini, kita kehilangan putra bangsa terbaik. Beliau dulu pernah berjasa, kalau tidak salah tahun 2003, pernah menghalau pesawat dari Amerika FA-18 Hornet di wilayah udara Semarang atau Bawean, ujarnya. Dia mengaku kaget dengan insiden yang dialami Marsma Fajar. Dia mengenang kebersamaannya dengan Marsma Fajar saat belajar traik gantole di Cibubur. Kenangan terakhirnya dengan almarhum, saya belajar traik gantole di Cibubur. Saya diajak terbang tinggi dengan traik gantole, beliau berani sekali, waktu itu ada 2 traik gantole, kita satu-satu. Tapi saya ada instrukturnya, itu jadi kenangan terakhir saya dengan beliau. Kenangan serupa juga disampaikan oleh Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Wakasau, Marsdia TNI Teddy Rizali Hadi. Dia mengenang sosok Marsma Fajar sebagai pribadi yang riang dan humanis. Beliau orangnya riang, cukup humanis, terbukti beliau beberapa kali menangani kegiatan olahraga dirgantara, jadi beliau sangat aktif membina rekan-rekan yang hobi di olahraga dirgantara dalam naungan FASI, kata Teddy Rizali Hadi. Teddy menuturkan TNI AU berduka karena kehilangan salah satu putra terbaiknya. Beliau orangnya ceria, tidak pernah ada beban, dan baik, ramah kepada semua orang. Kita cukup kehilangan sosok beliau, ujarnya. Jadi kita sangat kehilangan, atas meninggalnya almarhum dan kita mendoakan mudah-mudahan almarhum husnul khotimah, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, ujarnya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto juga melayat ke rumah duka. Agus mengenang sosok Marsma Fajar sebagai pribadi Yabek selalu senyum. Mudah-mudahan terbaik untuk beliau, kata Jenderal TNI Agus Subianto. Agus mengatakan sempat bersekolah bareng dengan Marsma Fajar. Dia mendoakan Marsma Fajar, agar amal baik beliau, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekolah bareng waktu Sesko TNI, tahun 2014 sampai 2015, ujarnya. Kehilangan juga dirasakan oleh Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak. Maruli mengaku sering berkumpul dan berdiskusi tentang kedirgantaraan dengan Marsma Fajar. Kami teman baik, kita sering berkumpul bersama, diskusi, sering bercerita juga tentang kedirgantaraan, ya banyak waktulah. Kebetulan kami sudah sama-sama di Jakarta jadi sering kita ketemu, kata Maruli. Maruli menyebut Marsma Fajar merupakan salah satu perwira terbaik di TNI AU. Dia berharap insiden yang menimpa Marsma Fajar bisa menjadi pembelajaran untuk lebih berhati-hati. Kami kehilangan teman baik kami, seorang yang salah satu yang terbaik, dari Angkatan Udara, ini memang musibah kecelakaan ya. Mudah-mudahan ini bisa pembelajaran buat kami, juga teman-teman yang lain,
supaya lebih hati-hati dalam kegiatan-kegiatan, ujarnya. Marsma Fajar Adrianto di Mata Teman Akabri 1992. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Aris Marsudianto, mengenang sosok Marsma Fajar sebagai pribadi yang disiplin, penuh dedikasi dan selalu gembira. Kadispen AU Marsikal Pertama, Marsma TNI Nyoman Suatnyana saat dihubungi, Minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025 mengatakan, masih ada satu korban lain yang mengalami luka berat. Korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kopilot Bapak Roni, masih dirawat akibat luka berat, sampai saat ini masih dalam proses pemulihan, imbuhnya. Nyoman Suatnyana juga belum bisa memastikan, dan masih diselidiki, masih diinvestigasi, penyebab terjadi kecelakaan seperti itu, ujarnya. Pesawat tersebut terjatuh saat sedang melaksanakan latihan. Pesawat Fasi terbang dari Lanut ATS Atang Senjaja, melaksanakan training, biasa training latihan, imbuhnya. Petik 2.